Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Mendeka, Mendeka, tunggu Ya, dulu di belakang Mendeka tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan dalam muhasabah online 3M dengan tema hikmah tersembunyi dalam setiap ujian. Dalam keadaan sehat walafiat, semoga semuanya yang ada di Zoom ini dan yang mendengarkan melalui radio kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum memulai rangkaian acara, marilah sejenak kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waja'alna minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, mande-mande yang ada di Zoom Muasabah 3M yang dirahmati Allah, perkenankan saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini menyapa dan membersamai mande-mande dan Bapak Ibu sekalian pada malam yang insya Allah penuh berkah ini. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Salawat dan salam hormat tentunya kita ulang sekali lagi untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan satu persatu saya perkenalkan yang sudah hadir di sini. Nanti mungkin kita juga menunggu ada beberapa yang masih akan join. Tapi yang sudah hadir di Zoom kita hari ini adalah
yang terhormat Ustadz kita Dr. Darwis Abu Ubaidah MPDI selaku pemberi tausiah kita. Selamat malam Pak Ustadz. Kemudian Ibu Selamat malam, Bu. Zurniati selaku Assalamualaikum. pembaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Zurniati selaku pembaca tilawah Al-Quran nanti. Dan kemudian juga nanti mungkin menyusul, nggak tahu hari ini sudah hadir atau belum, pembina 3M yaitu Bapak Denny Abdi, SEMSI. Sudah hadir kayaknya belum ya. Belum. Dan tak lupa yang paling kita muliakan Ibu Nurbaini Mekoski selaku Ketua 3M. Hadirin sekalian, untuk menata kebersamaan ini, izinkan saya membaca rundown acara kita pada malam hari ini. Susunan acaranya untuk malam ini adalah sebagai berikut. Jadi kita sudah membuka Zoom dan opening sudah kita lakukan. Setelah ini akan ada tilawah oleh Ibu Zurniati. Kemudian ada sambutan dari Ketua 3M. Dan dilanjutkan dengan sambutan dari pembina 3M. Mudah-mudahan nanti Pak Denny Abdi bisa hadir sebelum giliran beliau, atau nanti jika berhalangan mungkin beliau bisa menyisip di tengah-tengah acara. Kemudian dilanjutkan dengan wejangan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Darwis Abu Ubaidah MPDI. Setelah itu kita buka sesi tanya-jawab selama sekitar 20 menit. Dan selanjutnya Pak Ustadz mungkin bisa berkenan untuk memimpin doa bersama. Kebetulan kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan. Nanti kami mohon doa dipimpin oleh Pak Ustadz dan kemudian kita lanjutkan dengan penutupan. Mungkin itu rundown acara kita pada malam hari ini. Semoga seluruh rangkaian acara malam ini membawa ketenangan hati, menambah keimanan, serta membantu kita menemukan hikmah di balik setiap ujian yang Allah titipkan. Hadirin yang berbahagia, tanpa berpanjang kata lagi, marilah kita mulai acara muhasabah online 3M ini dengan penuh hikmat dan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mande-mande. Selanjutnya kita akan persilakan kepada Ibu Zurniati untuk membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 22. Silakan Ibu Zurniati nanti sekaligus membacakan sari tilawahnya. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendak setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri.
mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Pada penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Zurniati yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari semua yang dibacakan. Begitu juga dengan pendengar radio kita. Nanti mohon diinformasikan Pak Hasbi berapa orang yang mendengarkan di radio kita. Mudah-mudahan juga bisa mendengar dengan jelas apa yang kita sampaikan di Zoom ini. Baiklah, berikutnya kita persilakan kepada Ketua 3M, Mande Ben, Ibu Nurbaini Mekoski untuk memberikan sambutannya kepada acara kita. Pada Mande Ben, kami persilakan. Mic-nya Mandeben belum buka. Terima kasih, Mandi Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semua, baik yang mengikuti event ini melalui link Zoom 3M maupun melalui Radio Gebuminang seantera mancanegara. Tanpa para hadirin semua, program ini tentu takkan ada maknanya. Yang terhormat Bapak Pembina Mandeh Minang Mancanegara atau 3M, Bapak Denny Abdi, yang saat ini persis baru mendarat di Jakarta, ya, dan beliau akan menyertai kita pada kesempatan yang beliau nanti bisa selama acara kita ini. Sebelumnya izinkan saya memberikan sedikit situasi beliau saat ini. Kaba elok bahimbawan, kaba buruk bahambawan. Kabar eloknya, ucapan selamat congratulations kita pada Pak Denny Abdi yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia periode 2005 mulai Desember sampai dengan 2028. Maaf, 25 Desember pada 2025 sampai dengan 2028. Setelah beliau menyelesaikan tugas sebagai duta besar di Vietnam, ya, sebagai duta besar Republik Indonesia. Good luck Pak Denny. Kemudian ucapan selamat juga atas pelantikan beliau sebagai Presiden Ikatan Alumni Andalas University IKA UNAN yang persis baru berlangsung.
Selamat memikul amanah para alumni UNAN Pak Denny. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa UNAN lebih maju lagi. Amin. Kabar buruknya itu ucapan duka atas berpulangnya adik kandung beliau, Hilsa Merini, yang masih muda belia. Dengan demikian beliau itu pas baru masih berada di Padang dan sekarang baru pulang ke Jakarta, baru mendarat di airport. Jadi masih dalam situasi duka itu ya. Serta beliau itu sekarang membawa bunda tercintanya ke Jakarta yang dirawat bersama beliau nanti. Masya Allah, tugas yang sangat mulia. Meskipun dalam situasi demikian, beliau masih akan menyertai kita insya Allah pada waktu beliau sempat nanti ya, selama kita dalam menjalankan event ini. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan pada beliau menghadapi segalanya itu. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan terima kasih dengan apresiasi yang sama nilainya kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Darwis Abu Ubaidah MPDI, atas kesediaan Bapak Ustadz yang telah memenuhi undangan 3M yang akan membawa kita bermuhasabah insya Allah. Ucapan-ucapan terima kasih dengan apresiasi yang tidak kurang nilainya, yaitu pada para sponsor 3M yang kita bisa lihat di flyer. Antara lain yaitu kolaborasi Radio Gebu Minang di bawah asuhan Bung Azbi Saputra yang berdomisili di Surabaya. Radio Gebu Minang selalu menyiarkan langsung segala program-program 3M dengan ratusan pendengarnya di seluruh pelosok mancanegara. Terima kasih Bung Azbi. Kemudian terima kasih juga pada semua anggota-anggota dan sahabat-sahabat 3M dimanapun berada. Last but not least, pada panitia event saat ini, pertama yaitu Mendetati Westhoff, Ketua Panitia, yang beliau juga sebagai wakil ketua 3M yang berdomisili di Jakarta, di Belanda. Kemudian Mande Heni Eka Surya SE, pembawa acara kita saat ini, yang juga sebagai sekretaris 3M berdomisili di Jakarta. Lalu Dra Haji Murni Yatri, Ketua Bidang Kajian 3M yang berdomisili di Jakarta. Bahasamu maka menjadi bahasamu dalam satu kata. Para hadirin yang mulia, akhir-akhir ini musibah silih berganti. Itu belumlah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi itu hanya peringatan. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran, manusia itu merusak diri mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Makanya kita sangat perlu bermuhasabah. Andaikanlah Allah menurunkan azabnya, akan hancur tentunya semua daerah kita ini. Takkanlah ada sepuing-puing yang berserakan lagi. Sesuatu yang diberikan Allah itu ada maksudnya. Ada bencana, tapi ada pula hikmah di baliknya. Kita perlu melihat dengan positif. Tiada ucapan dan doa selain daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah memberikan penggantinya yang lebih baik. Amin. Ini doa yang diajarkan oleh Abu Salamah ya.
Yang jelas saat ini Indonesia pada umumnya menjadi dikenal dunia, khususnya pelosok-pelosok Sumatera Barat, tanah Minang kita. Begitu juga dengan kunjungan-kunjungan Presiden Republik Indonesia ke daerah Sumatera Barat. Dengan itu pula baru sekarang pelosok-pelosok Malang itu dikenal pemerintah pusat. Tanpa musibah besar ini, siapa yang akan mengenal, yang akan berkunjung, yang akan tahu keadaan mereka-mereka seperti di Bayang itu, Pancuang Taban, Ngalau Gadang, Taratak Telyang, dan lain-lain yang di pesisir selatan. Siapa yang kenal dengan penagihan yang terpencil di Solok, kota kecil? Siapa yang tahu negeri Kampung Buya Hamka di Sungai Batang Maninjau? Semua kampung-kampung Malang yang jauh di pelosok-pelosok tersembunyi itu. Tetapi sekarang justru infrastruktur, semua sarana-sarana anak negari di sana justru akan dibangun dan akan disempurnakan. Jauh lebih baik dan sempurna daripada yang mereka ada punya dulu. Musibah membawa ceria. Semoga janji-janji pemerintah pusat dan maupun daerah itu jadi nyata. Amin. Alhamdulillah kami, Mandeh-Mandeh Minang Mancanegara atau 3M, telah sampai ke pelosok masyarakat yang Malang itu. Bertatap muka, berangkulan dengan linangan air mata, mengantarkan bantuan-bantuan langsung ke tangan mereka masing-masing. Kami melihat wajah mereka dengan makna terima kasih dan penuh bahagia. Derita yang kami tempuh dalam perjalanan ke sana, suatu perjalanan yang sangat berat, penuh rintangan dan bahaya. Namun setelah bertemu dengan sosok Malang itu, di lubuk hati yang dalam ini, tersirna kebahagiaan yang tersendiri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Special thank you pada tim cepat tanggap Mandeh-Mandeh Minang Mancanegara, serta terima kasih yang dalam untuk donasi-donasi anggota-anggota, para sahabat dari sahabat luar dan dalam negeri yang telah menjadikan semua bantuan-bantuan nyata itu. Antara lain, pada aktivis gerak cepat 3M, Dr. Setiawati dengan kru Tarata dan Nantuonya, kemudian Profesor Dr. Neti Suharti, Dr. Rina Marnita, dan tidak ketinggalan pelengkap Mandeir Jawahir. Kemudian Dr. Arina Widyamurni dengan kru kesehatan beliau. Juga kru 3M dari Jakarta, Haji Murni Yetri, Rina Masni Eritrina. Mudah-mudahan kita akan dapat berbuat lebih banyak lagi. Amin. Kebersamaan yang tiada taranya. Untuk tidak memperpanjang waktu, selanjutnya mari kita bermuhasabah dengan Ustadz Dr. Darwis Abu Ubaidah MPDI. Dengan ini pula waktu akan saya kembalikan kepada Mandi Eka sebagai pembawa bicara. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mande Ben atas sambutan pembukaannya. Kita sudah mendengarkan tadi sekilas sebagian dari yang sudah diberdayakan oleh 3M sehubungan dengan bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat. Tadi sudah di-recap oleh Mande Ben sebagai ketua 3M. Kebetulan beliau ada kunjungan ke Sumatera Barat sehingga bisa menyalurkan langsung dan menyaksikan langsung penderitaan saudara-saudara kita di sana. Alhamdulillah, barakallah, semoga mendapat
balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berikutnya karena pembina kita ya. Oke, baik. Baik untuk ya, gimana Pak Asbi? Kita lanjutkan ya. Baik, berikutnya karena, kita masuk ke acara. Kita langsung ke Pak Ustadz dulu ya, Mandeben. Iya, Karena sementara itu sepertinya nanti kita masih menunggu Pak Denny kapan saja nanti. Sekarang ya kita lanjutkan, Mendeka, silakan. ya, baik. Oke. Baik, baiklah. Berikutnya kita akan masuk ke acara. Mungkin sambil menunggu pembina 3M Bapak Denny Abdi yang masih di perjalanan, kita langsung masuk ke acara yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Jadi mohon izin saya sampaikan sedikit mengenai beliau supaya lebih kenal. Pak Ustadz kita lebih dikenal dengan Ustadz Darwis Abu Ubaidah ya Pak Ustadz ya. Beliau ini lahir pada tanggal 25 Februari 1966 di Kota Pekanbaru. Jadi beliau ini menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Pondok Pesantren Darun Nadah Tawalib Bangkinang. Kemudian beliau juga ternyata juga menulis buku-buku Islam, diantaranya Panduan Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian Tafsir Al-Asas, Fikih Wanita Praktis, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang beliau adalah tenaga pengajar di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam 45 Bekasi. Mungkin untuk tidak memperpanjang lagi, mari kita persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya di acara kita pada malam hari ini. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sambil menyampaikan pengantar, saya coba nge-share ya naskah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa keluar, bisa dilihat. Bagus Pak Ustadz. Ya, udah Pak Ustadz. Oke. Kalau begitu saya coba nanti menjadi operator sekalian ya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan tidak ada masalah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Sekalipun terasa agak aneh, kita tetap memanjatkan puji dan syukur di tengah-tengah bangsa kita yang dilanda berbagai musibah. Tetapi sebenarnya tidak aneh, karena jika dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ujian, cobaan yang datang, walaupun kita katakan silih berganti, tetap saja ada pengakuan di dalam batin kita bahwa nikmat dan karunia itu jauh lebih besar ketimbang ujian yang Allah berikan kepada kita. Disitulah letaknya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam berbagai keadaan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi dan Rasul yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sebelumnya saya mungkin bertanya kepada Ibu Heni ya, Mande. Ini Eka, ini durasi yang diberikan kepada saya ada berapa menit kira-kira ini? 10, 15, 20 menit supaya bisa diatur. Ya, silakan di 20 menit Pak Ustadz. Saya kurang lebih 20 menit.
Ya. Di Jakarta ini adalah jam 9:05 di Jakarta. Ya, baik. Insya Allah sekitar jam 9:15 saya selesaikan materi. Baik, di sini di dalam bahasan hikmah tersembunyi dalam setiap ujian, saya membuat semacam pengantar. Kita baca, di sini saya sampaikan begini. Umat Islam di negeri ini seharusnya bersyukur. Tentu bersyukur kepada Allah. Karena setiap kali terjadi musibah, setiap kali datang bencana, setiap kali pula para ulama mengingatkan dan bahkan mengajak umat ini untuk melakukan introspeksi, muhasabah. Dan ayat tadi termasuk ayat yang selalu dibaca untuk muhasabah itu. Tetapi belakangan ini terjadi semacam apologis. Keinginan untuk membela diri. Tidak mau mengakui berbagai kesalahan yang sudah dilakukan. Apalagi jika musibah itu dikaitkan dengan dosa dan maksiat yang telah dilakukan. Lalu berkembanglah semacam pemahaman atau teori yang membagi berbagai musibah dan bencana yang mendera bangsa ini kepada dua bentuk. Ya, bisa kita lihat nanti insya Allah. Pertama, musibah atau bencana ada yang langsung dikaitkan dengan faktor manusia. Misalnya banjir bandang, ya, tanah longsor, tabrakan kereta api, pesawat jatuh. Kalau ini Jakarta dilanda banjir, itu adalah faktor manusianya. Itu teori yang berkembang. Tetapi Anda sebut masalah mereka itu faktor alam. Gempa bumi itu mereka tidak mengakui ada kaitannya dengan manusia, tapi adalah faktor alam. Gempa bumi plus tsunami seperti itu. Gunung meletus, angin puting beliung, dan berbagai musibah lainnya. Ini murni, kata mereka, kata teori ini, yang berkembang ini adalah murni maunya alam. Gitu. Kita lanjutkan. Kemudian, pemahaman yang seperti ini perlu dicermati, dikaji, maka diluruskan. Yang terbaru adalah musibah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bahkan terbaru lagi adalah longsor di Cisarua, Bandung. Ya, itu kita katakan betul. Tidak ada ayat atau hadis yang menyebutkan kaitannya dengan dosa dan maksiat yang dilakukan manusia. Secara langsung itu tidak ada. Ya. Dan itu memang tidak akan pernah terjumpai dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, kan tidak ada, nggak masalah. Tetapi Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita, para hambanya yang beriman, untuk belajar. Belajar dari mana? Ya belajar dari sejarah. Perhatikan firman Allah di dalam Quran Karim, surah Ali Imran, ayat 1:37. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguhnya kata telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu sunnah-sunnah Allah artinya ketetapan-ketetapan Allah. Karena itu fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di muka bumi ini. Fanzuru, kemudian perhatikan, lihat kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan agama. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk belajar dari sejarah. Sejarah masa lalu. Sejarah perjalanan suatu bangsa atau suatu umat yang bisa kita akses informasinya melalui Al-Quran dan hadis atau di dalam kitab-kitab sejarah lainnya. Dosa dan maksiat yang mengandung datangnya bencana dan musibah itu dapat dikelompokkan kepada dua.
Jadi mohon maaf, saya lupa memberitahu. Ini ada selingan nih, saya batuk ini. Jadi pulang safar, ya di Madinah lumayan dingin, suara banyak keluar, ya akhirnya batuk. Tapi ini alhamdulillah udah mulai keluar nih suara saya. Jadi mohon maaf kalau ada selingan-selingan nanti kayak petir gitu ya. Ya. Baik. Jadi ada dua bentuk yang dapat mengundang petaka itu. Pertama, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh para penguasa. Nah, ini Al-Quran nih. Surah Al-Isra ayat 16. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Apabila kami ingin menghancurkan suatu negeri, kata Allah, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat kepada Allah. Tapi fafasaku fiha, justru mereka melakukan kedurhakaan, mereka fasik. Disuruh taat tidak taat, disuruh mengerjakan perintah tidak kerjakan. Dilarang mengerjakan larangan, justru itu yang mereka kerjakan, fasik mereka. Apa alaihal qaul? Jika itu yang terjadi kata Allah, maka berlakulah ketentuan kami terhadap mereka. Pada marna tatmira, maka akan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kita dengar seorang alim besar, yakni mungkin ibu-ibu sering mendengar Ustadz Sayyid Qutb dari Mesir. Beliau itu punya tafsir yang terkenal, namanya tafsir Fi Dhilalil Quran. Ada 6 jilid berbahasa Arab. Beliau menyebutkan di dalam tafsirnya ketika menerjemahkan atau menjelaskan makna mutrafin. Apa itu mutrafin? Kata beliau, wal mutrafin fi kulli ummatin hum tabaqatul kubara an-na'imin alladhi yajiduna al-mal wa yajiduna al-khadam wa yajiduna ar-raha fayan'amuna bid-da'ati wa bir-raha wa bis-sayyada. Jadi mutrafun yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Isra tadi itu adalah para pembesar yang menikmati berbagai kesenangan. Mereka memperoleh harta dan pelayanan serta mendapatkan berbagai kemewahan. Mereka menikmati ketenaran, ya, disebutkan seperti itu ar-raha. Mereka menikmati ketenaran, kemewahan, bahkan kekuasaan. Nah, itulah orang-orang yang seperti itulah yang Allah perintahkan untuk taat kepada Allah, untuk menjadi imam membawa rakyatnya, masyarakatnya taat kepada Allah. Tapi justru mereka tidak mau. Itu yang di dalam surat Al-Isra tadi. Kemudian, ini cocok nih untuk siapapun bisa baca. Bentuk dosa yang dilakukan oleh para penguasa itu bisa korupsi, sogok-menyogok, menyalahgunakan wewenang, melalaikan amanah umat atau amanah rakyat, melanggar sumpah jabatan, dan lain-lain. Ya, banyak lagi. Ketika musibah atau bencana Allah datangkan, yang terkena bukan saja mereka, bahkan mereka tidak terkena malah. Karena mereka berada pada pusat-pusat kekuasaan. Tetapi umat dan masyarakatlah yang paling menderita. Umatlah yang paling merasakan dampaknya. Tentu ibu, ya, Mande Ben yang turun ke lapangan bisa melihat bagaimana di Sumatera Barat, apalagi di Aceh, Sumatera Utara. Ini yang terbaru. Itu kan tidak bisa menutup mata, gitu kan? Itu kenyataan. Yang paling menderita itu siapa? Ya rakyat. Yang menderita itu siapa? Ya masyarakat kelas bawah. Itu contoh. Ini harus diakui, gitu kan? Nah, kemudian dosa dan maksiat yang mengundang datangnya itu musibah adalah dosa dan maksiat yang dilakukan oleh umat, oleh masyarakat, orang-orang biasa, tetapi mereka lakukan secara kolektif, secara berjamaah, tidak mau tahu dengan orang lain,
yang pantiang ambo kan gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini kita ambil beberapa contoh di dalam Al-Qur'an supaya jelas apa yang saya sampaikan. Pertama, kedurhakaan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Banjir besar datang itu bukan karena kedurhakaan Nuh, tapi karena kedurhakaan kaumnya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Nuh berkata, ya Rabb, aku telah berdakwah kepada kaumku, tidak mengenal malam maupun siang. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'a illa firara. Mereka bukan bertambah dekat, malah bertambah jauh dengan dakwah yang aku sampaikan. Seperti itu. Terakhirnya, apa kata Nuh? Ya, Nuh itu jangan lupa ya, dia seorang rasul, ya seorang nabi, ya, tapi dia ada nilai manusianya. Ya, kan manusia dalam bahasa Al-Quran ada sekali disebut dengan bashar, ada kali disebut dengan insan, ada kali disebut dengan anas. Nah, sebagai bashar adalah para nabi itu sebagai bashar maksudnya adalah sebagai makhluk biologis. Jadi Rasulullah SAW adalah bashar. Nuh bashar, Ibrahim bashar. Apa contohnya sifat basyariah itu? Kita manusia biasa. Kita bisa sakit, mereka bisa sakit. Kita bisa lapar, mereka bisa lapar. Kita bisa bahagia, mereka juga bisa mengalami sifat bahagia. Itu bashar. Makanya Rasul pernah mengatakan di Al-Kahfi surat 18 ayat 110 itu, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan, aku ini manusia seperti kalian. Yang bedainnya apa? Yuha ilayya, aku dapat wahyu, kalian tidak. Nah, Nuh sebagai manusia biasa, ya, terlepas dia sebagai Rasul, ya habis juga kesabarannya. Apa kata Nuh? Rabbi, la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan satu pun orang kafir yang kau biarkan ya Allah. Karena udah capek 50 tahun hidupnya untuk berdakwah. Yang ikut berapa kaum Nabi Nuh? Cuma 80 orang. Bayangkan tuh. Jamaah kita aja di Jakarta ribuan. Nuh 80 orang dalam waktu yang sekian lama. Akhirnya sampai ke puncaknya, ya Rabb, jangan kau biarkan orang kafir hidup, habisi semua. Innaka intadarhum yudillu ibadaka, sebab kata Nuh, kalau engkau biarkan juga itu kafir hidup, nanti mereka yudillu ibadaka. Mereka akan membuat makar, akan menyesatkan umatmu, kaummu, hambamu. Wala yalidu illa fajran kafara. Maka nanti kalau lahir anaknya bakal kafir lagi. So, saking penggalnya Nuh. Akhirnya datanglah banjir besar yang menghabiskan. Yang selamat hanyalah orang-orang yang berada di dalam perahunya Nuh. Seperti itu. Dan doanya Nuh diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 76 itu. Kemudian yang kedua kan kaum Samud. Nabi dan Rasulnya Saleh alaihissalam. Allah datangkan azab yang besar kepada mereka. Kazabat Samud wa 'adun bil qari'ah, fa amma Samud fa ughliqu bit taghiyah. Kaum Samud mendustakan hari kiamat. Dibawa oleh Nabi Rasulnya Saleh alaihissalam untuk taat beribadah kepada Allah, menurut Allah mereka tidak mau. Akhirnya apa? Fa ughliqu bit taghiyah. Allah binasakan mereka dengan kejadian yang luar biasa. Ya, disampaikan di dalam berbagai ayat tentang bagaimana mereka itu seperti tunggul-tunggul pohon kurma yang bergelimpangan. Yang ketiga contohnya kaum Ad. Azab yang Allah berikan angin sarsar kepada kaum Ad itu bukan karena kedurhakaan Nabi dan Rasulnya, Hud alaihissalam, tapi karena kedurhakaan, kedurjanaan kaumnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah kirimkan Paul Kubirin sarsarin ati, Allah kirimkan angin sarsar. Angin yang kencang, sangat dingin. Selama berapa? Sakharaha alim sab'a layalin wa samata ayyam. Ya. 7 malam 8 hari khusuma non-stop. Bayangkan, ibu-ibu, angin kencang, dingin, non-stop. Berapa lama? Seminggu. 7 malam 8 hari. Akhirnya apa? Kata Allah, fatar qauma fiha sur'a.
ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Kamu lihat itu kaum mereka, kaum Ad itu, mati bergelimpangan saat akan tunggul-tunggul pohon kurma yang kosong, lapuk, bergelimpangan, masalah, bergelimpangan. Bayangkan. Kemudian, hadirin jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan lagi. Ya. Keempat, kedurhakaan yang dilakukan secara kolektif, ya, berjamaah oleh kaum Nabi Shu'aib di Madian. Madian kita tahu, ya. Shu'aib itu Allah hadirkan di saat kaumnya curang, culas, ya, menimbang, mengukur, menakar itu nggak ada benarnya. Bahkan kata mereka, para pembesar-pembesar di kala itu, kalau kalian ikuti Shu'aib, la in taba'tum Shu'aiban innakum idzal lakhasirun. Kalau Shu'aib kalian ikuti, kalian bakal rugi. Coba. Mungkin seperti sekarang kan ada istilah mereka nih. Oh, sekarang hidup susah. Jangankan mencari yang halal, yang haram saja susah. Nah, tuh, kira-kira seperti itu. Jadi kata mereka, kalau Shu'aib kalian ikuti, lurus, kurus kita, nggak bisa. Akhirnya apa? Mereka disiksa oleh Allah dengan gempa bumi. Gempa bumi. Selesai itu mereka semua. Ya, itu satu. Kemudian hadirin, kita lanjutkan. Kelima, kedurhakaan kaum Sodom secara kolektif itu, Bu. Sodom, Sodomi ya. Ini nama negeri Sodom. Allah utus kepada mereka itu namanya kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya. Apa yang terjadi? Karena kedurhakaan mereka yang luar biasa, senang kepada satu jenis. Ya, senang kepada laki-laki. Ajaran Nabi Lut alaihissalam untuk berpasangan laki dan perempuan dianggap sok suci. Nah, coba. Apa yang terjadi? Allah balikkan itu negeri. Allah turunkan kepada mereka hijaratan min sijil mandud. Allah turunkan hujan batu panas dari langit. Bayangkan. Hancur bergelimpangan untuk mereka. Jadi ini 5 contoh. Azab atau musibah yang Allah datangkan. Faktor perilaku masyarakat. Orang banyak. Yang mereka lakukan secara berjamaah atau secara kolektif. Kita lanjut. Sedikit lagi insya Allah. Nah, untuk umat Muhammad, lain lagi. Untuk umat Muhammad. Ini di slide-nya, di terjemahannya ada nanti ya. Saya baca yang di sini saja. Kata Rasul, wahai orang-orang muhajirin, ada 5 hal yang akan diuji oleh Allah. Dan aku mohon kepada Allah agar kalian tidak mendapatkan ujian itu. Apabila kekejian terjadi pada satu kaum, sampai mereka melakukan secara terang-terangan, maka akan tersebar pada mereka penyakit ta'un, penyakit menular, dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, apabila mereka mengurangi timbangan, takaran, maka mereka akan disiksa oleh Allah di sini dengan kemarau panjang, wasildatil mauna, serta kesulitan tangan, bahkan wajah disautan alaihim, bahkan itu dengan pemimpin-pemimpin yang curang. Apabila mereka tidak lagi mengeluarkan zakat yang seharusnya mereka keluarkan, dan mereka tidak keluarkan, maka mereka akan terhalang mendapatkan hujan dari langit. Kata Rasul, kalau bukanlah karena Allah sayang kepada hewan, Allah nggak turunkan hujan. Artinya apa? Dihukum oleh Allah. Tapi karena Allah kasihan dengan itik tidak bisa berenang di kali. Nah kan itu kan. Kabau tidak bisa berkembang di kumbangannya. Allah kasihan, akhirnya Allah turunkan hujan. Akhirnya manusia numpang kasihan dari hal itu. Kata Allah seperti itu. Jadi memang luar biasa. Kemaksiatan dilakukan oleh kaum itu bisa berdapat. Hanya bedanya, Ibu, yang para mandeh ya, mohon maaf, para mandeh atau hormat. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu langsung instan. Makanya disebut namanya dengan bala. Jadi seketika.
Kaum Nabi Lut macam-macam langsung terjadi itu. Semua Nabi dan Rasul sebelumnya, kalau kaumnya durhaka, langsung jadi instan siksaannya. Tapi untuk umat Muhammad tidak terjadi. Nih, perlu dipahami. Kita sekarang masuk abad ke-15 Hijriah. Kan 1447 Hijriah sekarang. Jadi abad ke-15. Tidak ada yang bala seperti itu, yang instan itu enggak. Kenapa? Karena Allah, lau yu'akhirullahu nasa bima kasabu, kalau setiap orang berdosa itu disiksa oleh Allah, maka kafil ardi min dabbatin, sampai-sampai bukannya manusia, hewan pun nggak akan tinggal, Bu, pada semuanya. Kalau si A berdosa disiksa, B berdosa disiksa, M berdosa disiksa, semua yang berdosa disiksa, kata Allah dalam Quran, nggak bakal ada yang tersisa. Bukan hanya manusia, sampai hewan-hewan pun bakal terdampak oleh siksaan itu. Karena itu untuk umat Muhammad tidak ada azab sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi dan umat Nabi dan Rasul sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi gini. Hadis ini menggambarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa suatu kaum, satu kelompok, satu komunitas, satu negara dengan semua ulah orang tertentu. Sampai ulah orang yang tertentu yang sedikit ini mereka lakukan secara terang-terangan dan dilihat oleh orang-orang yang elok. Tapi sayang yang elok-elok pun membiarkan mereka berbuat. Yang penting bukan saya. Kan gitu kan? Dibiarkan itu. Nah, kalau itu yang sudah terjadi kata Allah, kata Rasul, azaballahu amma khassa, maka azab Allah turunkan. Bukan saja yang khusus membuat maksiat, tapi juga mereka yang berbuat baik tapi mendiamkan maksiat itu. Ini mohon maaf nih, ada ilustrasi kecil. Ya, nih coba. Bisa kelihatan insya Allah ya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Katakan ini suatu komunitas. Ya, boleh dikatakan suatu kabupaten, satu provinsi atau satu negara. A ini merah. Dia berbuat mungkar. Dia pelakunya, dan dia sedikit sebenarnya. Terus ada di pojok sana kok. Ya, mungkar. B ini orangnya orang baik. Tapi sudah ada kuning di sana. Kenapa? Dia baik, dia tidak berbuat maksiat, dia tidak berbuat mungkar. Tetapi membiarkan kemungkaran itu terjadi. Mungkin bahasa tadinya, yang penting bukan kita. Yang penting bukan keluarga saya. Kemudian ada C. C ini dia berbuat baik. Dia orang soleh, lalu berusaha untuk mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi, tidak berkelanjutan. Tetapi mereka tidak berhasil. Ikhtiar sudah mereka lakukan, dakwah sudah disampaikan, aturan sudah ditegakkan, tetapi tetap saja itu kemungkaran berjalan. Mungkin karena ada backingnya. Ya, namanya juga kemungkaran itu kan umurnya sudah tua, seusia manusia hadir ke muka bumi ini. Ada namanya pekat, penyakit masyarakat. Kalau bahasa Polri-nya itu pekat namanya. Kalau bahasa kitanya penyakit masyarakat. Apa itu? Ya, mencuri, mencilok, mencuri, mencilok. Apalagi berjudi. Judi itu dulu kalau di kampung kan terkenal tuh, judi sambung ayam. Nah, main domino di warung-warung. Kalau kirain judi udah gampang, ada namanya judol. Coba. Ada mabuk-mabukkan, khamar, membunuh, itu semuanya adalah pekat, itu penyakit masyarakat. Ya. Nah, dia udah berusaha, kelompok yang ini udah berusaha untuk membackup itu. Ya, untuk menghentikan itu, tapi ternyata nggak berhasil. Kemudian D, dia orang baik. Kelompok D ini dia orang baik. Dan dia tidak tahu menahu kalau di pojok sana ada kemungkaran. Itu banyak di masyarakat. Nah, lalu bagaimana penilaiannya? Kita perhatikan, insya Allah. Jadi penjelasannya begini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, nah, oke, kita lanjut. Arti dari sebuah musibah itu seperti apa? Supaya kita tidak salah dalam mengambil semua kesimpulan.
Ada namanya ulama besar yang sangat terkenal, yaitu Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Banyak tafsirnya dibaca, dipelajari di kalangan kaum muslimin. Musibah itu bisa dibagi paling tidak kepada 3. Bisa musibah sebagai azab, musibah sebagai peringatan atau ujian, peringatan, atau musibah sebagai benar-benar apa ya? Ya, sebagai peringatan, ketiga sebagai ujian, ketiga sebagai ujian. Bagaimana itu? Musibah yang datang kepada seorang sebagai azab adalah musibah yang Allah berikan kepada orang kafir. Dia tidak beriman, ya. Dia tidak beriman. Kalau untuk generasi kita, dia tidak menjadi bagian dari umat Muhammad, begitu maksudnya para mandek. Ya, dia tidak menjadi bagian dari umat Muhammad. Kan orang kafir namanya, seperti itu. Nah, mereka itu tidak beriman, lalu dapat musibah. Maka musibah itu adalah sebagai azab. Kata Allah, walau nudziqannahum minal azabil adna. Kami azab mereka dengan azab yang masih kecil. Dunal azabil akbar, selain nanti azab besar di yaumul kiamah, yaitu neraka. Di dunia mereka sudah diazab dengan musibah itu, di akhirat juga akan masuk neraka. Kemudian ada musibah sebagai peringatan. Apa itu? Ya, contoh tadi seperti membiarkan kemaksiatan berjalan. Akhirnya Allah berikan cobaan, membuat mereka sadar. Kalau untuk yang 3 provinsi kemarin itu, Sumatera Barat, Aceh, dan Sumut, itu kan dikaitkan dengan penebangan hutan secara liar, kan? Kalau tidak salah sudah ada 20 perusahaan yang sudah dicabut hak izinnya. Nah, ini kan menyadarkan ini pada akhirnya. Tadi mereka belum sadar, tapi dengan ujian ini mereka sadar. Contoh seperti itu. Kemudian musibah itu murni sebagai ujian, sebagai kasih sayang Allah kepada seorang mukmin. Ahabbul ibadi ilallah ajalahu bibalak. Semakin sayang Allah kepada seorang hamba, semakin acok dia mendapatkan ujian dan cobaan. Jadi jangan pernah mimpi kalau kita itu akan tidak diuji oleh Allah. Di dalam surah Al-Ankabut dikatakan asiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Oh, kami beriman, padahal belum diuji. Jadi ujian itu adalah untuk menempah keimanan dia. Nah, kita berharap ujian yang datang itu murni sebagai ujian. Musibah yang datang murni sebagai ujian. Jangan sebagai azab. Dan jangan pernah berkeyakinan musibah-musibah itu kita anggap azab. Sebab kalau kita katakan itu azab, sama maknanya kita memposisikan diri sebagai orang kafir. Na'udzubillah. Baik, Ibu yang hormat. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian akhir. Sikap seorang mukmin dalam menjalani hidupnya. Gini, ya, ini begini, hadisnya. Nah, ini penjelasan di bawah. Seorang mukmin, ini penjelasan, ini terakhir. Jika mendapat nikmat, dia bersyukur. Maka khairan. Syukurnya itu menjadi credit point, menjadi nilai tambah bagi dia. Tapi wa in asabat sabar, jika dia mendapat musibah dia bersabar. Maka khairan itu pun juga baik bagi dia. Jadi dapat yang elok dia bersyukur, menjadi terpuji di sisi Allah. Mendapat keburukan dia bersabar pun terpuji di sisi Allah. Dengan demikian, seluruh hidupnya bernilai positif. Inilah definisi kebahagiaan sejati yang Allah masukkan di dalam sebuah ayat yang siapa yang beriman kata Allah dan beramal soleh, falanuhyiyanna wa hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu untuk kita ini dalam menyikapi berbagai ujian yang menerpa bangsa kita, betul seperti Mande dan sampaikan tadi, banyak hikmah yang dapat kita petik. Pertama, terhadap mereka yang gugur sebagai syuhada, sebagai syahid, ya, yang tertimbun tanah, terbawa longsor, kita doakan mereka sebagai syahid insya Allah. Ya, mereka sebagai mendapatkan pahala syahid kelak di yaumul kiamah. Terhadap keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah.
Dan terhadap kita adalah ujian juga. Terketukkah kita untuk meringankan beban mereka? Paling tidak terucapkah doa dari kita, ya Allah, berikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Terima amal ibadah mereka yang gugur di jalan-Mu, ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka yang mendapat ujian ini. Paling tidak doa kita panjatkan untuk mereka. Jadi tidak ada yang tidak ada baiknya bagi seorang mukmin. Itu yang dikatakan di dalam hadis tadi ini. Ajaban li amril mukmin. Orang mukmin sangat mengagumkan. Kalau mendapat kebaikan dia bersyukur, itu baik bagi dia. Jika mendapat keburukan dia bersabar, itu pun baik bagi dia. Mohon maaf, Mande Hening Eka, ternyata kelewat juga waktunya ini, ya, 10 menit lebih panjang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu dicapek-capekkan mengecek mah. Nah, gitu. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Masya Allah. Ya, terima kasih kita sampaikan kepada Pak Ustadz atas ilmu dan renungan yang penuh makna yang disampaikan beliau pada malam hari ini. Mungkin ada mande-mande atau Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kita masih punya waktu sedikit. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sebentar, Mandi Eka. Pertama, Pak Ustadz, tolong dikeluarkan slide-nya, Pak Ustadz. Kemudian kita mengucapkan selamat datang kepada Pak Denny yang sekarang telah hadir bersama kita. Kemudian mungkin kesempatan nanti kita serahkan kepada beliau, kita serahkan kepada pembawa acara untuk mengatur waktu kita, insya Allah. Iya. Oke, ini kelihatan sudah hadir di tengah-tengah kita, tapi Pak Denny sudah monitor, sudah bisa bergabung mungkin? Ya, beliau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mendarat tapi masih di mobil nih. Oh, oke. Iya, oke. Semoga aman-aman lancar semua Pak Denny. Iya. Ya, gimana Pak Denny, bisa diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan sedikit atau gimana kondisinya, stabil nggak di situ Pak Denny? Ya nggak apa-apa, mungkin menyapa saja sebentar sesuai permintaan Ibu Ben nih. Bu Ben ini kan orangnya determinasinya sangat tinggi, jadi kalau udah sesuatu dikejar terus. Makanya, oke, baik, kita iya. Baik, kita persilakan kepada Pak Denny sebagai pembina 3M. Tadi juga Bu Ben sudah menyampaikan ucapan yang pertama, ucapan berlasungkawa ya Pak Denny. Kita di sini mendoakan semoga almarhumah adiknya Pak Denny diampuni dosa-dosanya dan husnul khotimah. Kemudian juga kami menyampaikan ucapan selamat yang tadi ya sudah dilantik sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Andalas. Mudah-mudahan semakin berkah ke depannya. Setelah sebelumnya diangkat sebagai Sekjen Kemlu RI. Ini sangat membanggakan tentunya untuk kita bersama. Tadi Bu Ben udah menyampaikan hal itu di awal. Mungkin Pak Denny belum bergabung ya. Baik Pak Denny, kami persilakan menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata. Terima kasih Pak Denny. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bundo-bundo semua. Bundo-bundo 3M ya, istilah kerennya, yang selalu bersemangat dimanapun berada. Mohon maaf saya terlambat hadir dari jadwal yang ditentukan karena tadi baru saja mendarat dari Padang, ini juga masih di mobil. Ya memang betul kemarin sudah secara resmi dilantik oleh Rektor Ikatan Alumni UNAN. Ini Bu Ben juga termasuk anggotanya nih mestinya ya. Nanti perlu juga kita list alumni UNAN yang berada di mancanegara sehingga betul-betul bisa nanti saling menguatkan networkingnya. Kemudian terima kasih juga atas ucapan duka cita untuk adinda kami Hilsa yang barusan belum lama ini dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Semoga semuanya dimaafkan bagi yang kenal.
Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan, kekhilafan dari Ica. Yang jelas Eka pasti mengenal Ica dengan baik. Kemudian yang saya hormati Dr. Darwis Abu Ubaidah. Tadi saya sempat mendengarkan sekilas ketika saya sudah masuk tadi ceramah beliau. Tentu sambutan saya akan saya coba menyambungkan dengan apa yang beliau sampaikan, karena beliau ilmu agamanya lebih dalam, sementara saya tentu berupaya membagi pengalaman sesuai dengan pekerjaan, pengalaman apa yang dialami. Jadi kalau kita bicara musibah, memang kita hidup ini kan mengikuti takdir kita. Ya kan, kita tidak pernah tahu kapan kita dapat rezeki, kapan kita dapat musibah. Yang jelas kita harus terus mensyukuri. Mensyukuri kalau kita diberikan cobaan, kita tentu berusaha sabar. Kalau kita diberikan rezeki atau sesuatu nikmat dari Allah, tentu kita bersyukur. Nah, kalau dari sisi agama, tadi Ustadz kita sudah menjelaskan dasar-dasarnya, ayat-ayatnya yang melandasi ini, tapi izinkan juga saya memberikan perspektif. Kalau kita bersyukur terhadap sebuah katakanlah promosi atau sebuah nikmat yang diberikan ke kita, itu akan membuat kita lebih tekun lagi, kita lebih rajin lagi. Biasanya kalau dalam karir, orang-orang yang memiliki karakter seperti ini karirnya semakin baik. Jadi memang perintah agama itu sejalan juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sementara sebaliknya, orang yang sombong ketika diberikan sesuatu, itu akan segera terlihat. Itu lingkungannya juga akan segera memusuhi dia. Jadi sebetulnya pelajaran agama itu sejalan saja dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, terkait dengan musibah atau bencana, ingin juga saya sampaikan sedikit mengenai kita tentu selain iman, kita akan diberikan juga akal untuk menghitung bagaimana kita hidup ini supaya kedepannya semakin lama semakin baik, kedepannya semakin lama semakin berkontribusi untuk banyak orang. Nah, kita tahu dunia ini kalau menurut Al-Quran, orang yang hidup di akhir zaman itu adalah termasuk orang yang dikatakan orang yang tidak beruntung. Karena akhir dunia itu akan menjadi semakin tidak baik. Ini sebetulnya masuk akal jika kita kaitkan dengan perkembangan saat ini. Jadi perkembangan saat ini gimana? Dunia sudah berhitung dalam hal ini ya, badan PBB yang menghitung pertambahan manusia di dunia ini itu akan semakin banyak. Jadi kalau di tahun 2015 kemarin itu jumlahnya sekitar 7,2 miliar manusia, nanti di tahun 2030 akan bertambah sekitar 2 miliar sehingga mencapai angka 9. Nah, sementara itu kebutuhan kita hidup untuk kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia seperti air bersih, makanan, kemudian energi, ini adalah kebutuhan dasar manusia, itu akan semakin berkurang. Kenapa? Karena ulah manusia sendiri. Semakin banyaknya manusia, ini akan membuat kita mengeksploitasi sumber daya alam. Sehingga akhirnya daya dukung alam yang tadinya lebih besar semakin lama semakin menyusut. Sementara yang akan disuplai oleh dia jumlahnya semakin besar. Nah, dengan logika ini bisa kita bayangkan bahwa yang namanya bencana, yang namanya kelaparan, yang namanya kesulitan itu akan semakin lama akan semakin banyak jika ada syaratnya. Jika kita tidak berpikir, jika kita tidak menjaga alam, jika tidak kita menjaga bumi ini atau sesama manusia. Nah, ini sebenarnya sudah banyak, saya yakin tadi Ustadz sudah banyak menyampaikan, sudah banyak peringatan-peringatan kita, jagalah alam, jagalah keseimbangan, tapi buktinya kita lalai.
kita serakah, yang dibutuhkan 10 mungkin, tapi kalau bisa lebih dari itu kita eksploitasi. Nah, jadi saya pikir apa yang kita hadapi hari ini bukan hanya di Indonesia saja, saya rasa seluruh dunia mengalami ini, sehingga sekarang tadinya kita berharap dengan adanya hubungan negara yang baik, perdamaian itu semakin baik, tapi kenyataannya tidak. Hari-hari ini ancaman perang malah kita lihat di mana-mana. Itu tidak lain dari perebutan tadi sumber-sumber daya yang ada. Kalau di masa lalu mereka berebut lahan, terjadi penjajahan, kemudian mereka berebut energi, sehingga pusat-pusat konflik ada di Timur Tengah, di negara-negara yang banyak menghasilkan minyak. Sekarang perebutannya ke mineral, ke energi. Nah, karena itu kita lihat sendiri bagaimana Amerika misalnya menyerang Venezuela, itu antara lain karena berebut mineral. Nah, jadi sambutan singkat ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang betul kalau kita ingin hidup tenang di dunia dan di akhirat, memang kita harus kembali lagi ke ajaran agama yang menyeimbangkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebetulnya jika iman dan akal kita gunakan secara seimbang, semestinya kita bisa hidup lebih baik. Tapi itulah kenyataannya, memang Al-Quran juga sudah memprediksi semakin ke akhir zaman, kesulitan hidup akan semakin tinggi. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bersabar, kita tawakal, kita lakukan, kita berbuat baik apa yang bisa kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, mungkin dalam hal ini apa yang dilakukan Bu Ben dengan jaringan 3M, dengan Bundokan Duang Mancanegara, terus menyampaikan hal-hal yang baik, mengingatkan kita sendiri terhadap hal-hal yang perlu dihindari, dan insya Allah paling tidak orang-orang di sekitar kita bisa terus kita saling mengingatkan, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja Eka yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bundo-bundo dan Pak Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sambutannya singkat, padat, dan sangat dalam maknanya Pak Denny. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin kita sama-sama bisa foto-foto dulu ya untuk mendokumentasikan acara kita pada malam hari ini. Mumpung Pak Denny dan Mande-Mande semuanya masih ada di sini. Silakan Mande-Mande dibuka kameranya. Silakan Andung, Mande Erni, Mande Rosdiana yang masih ada monitor di sini, kita buka kamera sama-sama. Dalam hitungan ketiga kita foto bersama ya Mande-Mande. Berikan senyum terbaiknya. Nanti kita pose 2 kali ya, 2 kali jepret. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya, oke. 1 kali lagi Mande-Mande. Ya, yang belum buka kamera silakan buka kamera. Baik, kita foto lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Mande-Mande. Terima kasih Pak Denny yang masih menyempatkan untuk ikut di acara kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bersama dengan yang disampaikan oleh Pak Ustadz bisa menjadi pengingat untuk kita semua, dan tentunya bukan hanya diingat tapi juga dilaksanakan dan sama-sama introspeksi setiap saat. Baik, terima kasih Pak Denny. Baiklah Mande-Mande semuanya, kita lanjutkan acara berikutnya kepada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya dari sesi Pak Ustadz yang tadi? Silakan kita buka. Kalau ada yang ingin bertanya. Mande Ben atau yang Mande Tati ada pertanyaan? Belum, tapi ingin memberitakan bahwa di Radio Gebumindang tadi sampai ada 75 apa tuh berapa itu yang mendengarkan pada saat ini. Oh ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita juga selain di Zoom ini juga ada yang mengikuti di radio ya. Mudah-mudahan dapat berkah ya untuk kita semua. Amin. Baik Mande-Mande, karena sudah malam mungkin nanti kita akan share ya materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Bisa kita pelajari bersama. Mungkin kita tutup ya Mande Ben acara kita malam hari ini.
Ya, silakan Mande Eka, kami Pak Ustadz mengucapkan terima kasih banyak atas wejangannya. Semoga kita memang ya mentadaburi mahabah diri kita masing-masing, yang terutama semua kita sadar hendaknya akan segala cobaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala ini. Terima kasih banyak Pak Denny atas kesempatan yang selalu diberikan kepada kami tanpa pamrih. Good luck dalam segalanya. Baik, Mungkin ada terima kasih. pertanyaan? Ya. Oke. Ya. Silakan Mbak Eka. Oke, baik. Terima kasih Made-Made, Bapak Ibu yang hadir di sini. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara muhasabah online 3M pada malam hari ini. Semoga setiap ayat, setiap nasihat dan perenungan yang sudah kita terima benar-benar menjadi penguat iman, penenang hati, serta penuntun langkah kita dalam menjalani kehidupan ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Kami atas nama panitia dan keluarga besar 3M menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh narasumber, khususnya kepada Pak Ustadz Dr. Darwis Abu Ubaidah, MPDI, dan kepada pembina kita Pak Denny Abdi, serta sari tilawah kita Ibu Zurniati. Akhir kata, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memadu acara terdapat tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu dan kebaikan berikutnya. Terima kasih Made-Made, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Ustadz ya, sekalian menyambut bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat kemudahan ke depannya. Silakan Pak Ustadz. Ini depan rumah. Yang 21